pertemuan kita yang ketiga. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan computing-nya, tentang kayak gitu. Jadi kita akan lanjut ke modul yang keempat. Oke, dengan saya kembali lagi ketemu dengan saya Bondan, dan di sini saya juga akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk belajar terkait dengan compute layer yang ada di AWS. Oke, ini terkait dengan architecting yang kemarin ya. Jadi ada satu layer lagi, yaitu layer compute yang nanti bisa dipakai untuk kita menjalankan aplikasi ataupun komputasi yang nanti kita bisa kerjakan di AWS. Nah, modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, akan kita bahas di modul kali ini. Oke, jadi kurang lebih untuk modul yang akan kita bahas ini nanti, di modul ini ada beberapa section ya, cukup banyak sebenarnya untuk section ya. Jadi memang bisa dikatakan lebih banyak daripada yang kemarin. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang storage-nya aja, yaitu si S3. Nah, di sini kita akan bahas untuk yang compute layer-nya, tapi yang paling sering digunakan yaitu EC2. Oke, jadi nanti di sini kita akan bahas mulai dari kebutuhan di sisi arsitektur nanti seperti apa. Jadi apa dari sisi arsitektur yang kita perlukan sehingga kita butuh si compute ini, kayak gitu. Kemudian, nanti kita akan mencoba untuk tambahkan compute layer dengan menggunakan salah satu service AWS yang dipakai untuk compute, yaitu Amazon EC2. Oke, terus kemudian berikutnya kita akan bahas, kita akan bahas bagaimana kita bisa memilih suatu EMI. EMI itu adalah Amazon Machine Image ya. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan EMI, bagaimana kita milih EMI-nya, dan bagaimana kita gunakan si EMI tersebut untuk membuat suatu EC2 instance. Terus kemudian nanti kita juga akan membahas terkait dengan tipe-tipe dari EC2 instance, ada apa saja, itu juga nanti akan kita bahas dan bagaimana kita bisa memilihnya. Kemudian di situ kita juga bisa nambahkan user data ya. Jadi user data itu adalah suatu script yang nanti akan dijalankan sama si EC2 instance pada saat pembuatan si EC2 instance-nya, dan lebih detail akan ada di slide-nya itu nanti. Terus kemudian untuk yang keenam, kita juga akan bahas terkait dengan storage. Oke, jadi penyimpanan yang ada di EC2 instance itu seperti apa. Jadi kita gimana nambahkan untuk penyimpanan lagi ke dalam si EC2 instance-nya, dan sebagainya. Terus yang ketujuh, kita akan bahas terkait dengan pricing dari EC2. Jadi kalau kita mau pakai EC2 instance, nanti di situ ada berapa sih pilihan untuk opsi-opsi harganya, opsi-opsi kita beli si EC2-nya, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah Amazon EC2 consideration. Jadi beberapa hal yang mungkin di sini perlu dipertimbangkan terkait dengan EC2. Oke, nanti ada kita bahas ya beberapa di antaranya. Nanti juga ada demonstrasi terhadap bagaimana penggunaan untuk user datanya. Jadi akan saya demokan untuk kita menggunakan user data supaya nanti untuk si instance EC2 instance yang kita barusan bikin itu di dalamnya sudah ada web servernya kayak gitu. Terus kemudian kita juga akan review terkait dengan Spot Instance History Page. Nanti di sini kita akan review untuk halamannya dari sisi Spot Instance, kira-kira seperti apa, penggunaannya gimana, dan sebagainya. Nah, nanti untuk lab-nya sendiri, kita akan bahas terkait dengan IFS ya. IFS itu adalah Elastic File Service, oke, yang nanti dia bisa dipakai untuk untuk sebagai shared storage. Jadi penyimpanan yang bisa dibagi-bagi ke beberapa EC2 instance. Jadi beberapa EC2 instance bisa pakai bareng-bareng nih. Nah, itu untuk lab-nya. Jadi bisa dicoba, silahkan, berguna banget, terutama kalau misalkan ke depannya kita ingin membuat satu cluster gitu ya. Nah, nanti juga ada challenge lab-nya. Jadi challenge lab-nya biasa, cafe-nya Frank dan Marta. Jadi di situ kita coba untuk membuat dynamic website untuk si cafe-nya. Kalau yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah di lab-nya itu lebih ke static website-nya untuk promosi. Nah, sekarang ditambahkan lagi nih, bukan static website lagi, tapi dynamic website yang di dalamnya ada fungsi-fungsinya. Jadi nanti untuk di lab-nya ada seperti itu, ada challenge-nya di situ. Itu ya. Terus terkait dengan modul kali ini, si objektifnya, jadi di akhir dari modul ini yang diinginkan adalah yang pertama, nanti rekan-rekan bisa mengidentifikasikan isi itu yang seperti apa yang nanti akan kita gunakan di arsitektur yang akan kita buat nanti. Terus kemudian bisa menjelaskan pentingnya si EMI dalam mempercepat untuk pembuatan aplikasinya, dalam mempercepat pembuatan sistemnya, terus kemudian bagaimana nanti kita bisa gunakan untuk di dalam infrastruktur kita, di dalam kita bangun infrastruktur yang bisa diulang-ulangi lagi dan dengan konsisten dan cepat juga. Itu ya.
Terus berikutnya kita akan juga membedakan antara EC2 instance type. Jadi EC2 instance type ini tipe EC2-nya ada banyak ya, bisa beragam di situ. Terus kemudian nanti bagaimana kita mengkonfigurasikan EC2 instance dengan menggunakan user data. Terus kemudian nanti untuk penyimpanan dari EC2 ada apa saja. Terus kemudian untuk opsi-opsi harga dari EC2 atau mungkin opsi pembelian dari EC2 itu juga ada apa saja. Dan berikutnya placement group ya. Jadi placement group yang mungkin kita pakai dari untuk sebagai tambahan ya, tambahan konfigurasi pada saat kita ada beberapa pertimbangan untuk di sisi arsitekturnya. Katakanlah di sisi arsitekturnya saya mau bikin ini nih, mau bikin suatu cluster gitu, Hadoop cluster atau mau bikin MapReduce cluster gitu. Nah, itu nanti gimana? Oke, untuk pertimbangannya kita bisa menggunakan opsi apa akan kita bahas juga di situ. Dan terakhir, launch EC2 instance. Jadi gimana caranya? Dan itu ada di lab-nya, bisa dicoba untuk di lab-nya. Jadi bisa langsung hands-on, rasain langsung. Lanjut ya, kita bahas untuk yang session pertama sendiri, yaitu terkait dengan sisi arsitekturnya. Oke, jadi kalau masih ingat kemarin, kita bermain dengan static website yang kita simpan di dalam si S3. Jadi kita tampung beberapa objek-objek, bagian kalau misalkan file-file untuk website-nya kita taruh ke dalam si S3, itu kita bisa jadikan suatu website. Itu. Nah, di sini si website-nya itu masih sifatnya statik. Oleh karena itu, kita butuh komputasi di sini. Kita butuh suatu sistem compute-nya ya, atau sistem komputasinya yang nanti bisa dipakai untuk melakukan aksi terhadap si website-nya. Karena tiap-tiap melakukan aksi, contohnya aksi buat penambahan data, penambahan user, terus kemudian kayak generate random number gitu, itu butuh komputasi. Nah, di situ berarti kita gunakan layanan komputasinya AWS, dan kebetulan untuk layanan komputasinya AWS di sini yang bisa kita gunakan adalah EC2 instance. Nah, saya kasih gambaran secara sederhana atau simple banget terhadap si EC2 instance. Jadi kalau misalkan bingung EC2 instance itu bentuknya apa sih? Dia bentuknya adalah sebuah virtual machine. Bentuknya adalah sebuah virtual server. Yang nanti kalau kita mau akses, kita bisa lewat internet akses untuk request-nya, atau kita bisa lewat internet untuk remote-nya. Jadi kita lewat internet ya untuk akses si EC2 instance-nya. Gitu. Jadi sekali lagi, bentuknya adalah virtual machine atau virtual server, sama. Kalau misalkan pernah dengar virtual server, ya virtual server berarti. Kalau pernah dengar virtual machine, ya virtual machine-nya sama sih sebenarnya. Jadi dia sebuah mesin virtual gitu. Sebuah mesin virtual yang kalau misalkan kita pengen akses, kita bisa remote si mesin itu. Kalau kita berbicara tentang remote, dua hal ya, RDP dan SSH. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan si EC2 instance ini. Kemudian juga nanti di sini kita akan bahas terkait dengan suatu penyimpanan yang bisa dibagi-bagi ya, udah bisa di-mounting ke beberapa EC2, yaitu kita akan bahas IFS. Jadi kita akan bahas IFS, terus kita akan bahas gimana cara kita menggunakan si IFS ini. Tuh. Oke, lanjut. Kalau ini dari sisi arsitektur, sekarang dari sisi bisnis. Oke, di sisi bisnis di sini, si cafe ingin membuat suatu website yang dia nggak cuman menampilkan static content di situ, tapi juga punya kapabilitas yang dinamik. Jadi bisa dipakai buat customer ordering, bisa dipakai buat online order, kemudian untuk submit order dari staff, terus kemudian mungkin buat inventarisir, dipakai buat supply gitu kan. Yang jelas nanti ada fungsi yang bisa dijalankan di dalam si aplikasi itu. Itu yang diinginkan sama si cafe. Nah, itu nanti kita akan coba gunakan si EC2 untuk jadi si website-nya itu. Itu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, ke section yang kedua. Di section yang kedua ini, kita di sini akan mencoba untuk menambahkan compute dengan menggunakan EC2. Apa itu EC2? Jadi sekali lagi, EC2 ini adalah sebuah virtual machine. Kalau belum tahu virtual machine, berarti dia kayak sebuah mesin, tapi mesinnya untuk komponennya itu bentuknya software atau virtual. Itu virtual machine. Atau kalau misalkan rekan-rekan di sini pernah dengar yang namanya VPS, ya mirip-mirip sama VPS lah sebenarnya. Cuman dia punya kapabilitas yang lebih, karena kita bisa melakukan konfigurasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan VPS hosting pada umumnya. Itu ya. Jadi sekali lagi EC2 ini bentuknya adalah sebuah virtual machine, virtual private server juga bisa, atau mungkin
contohnya kayak server-server yang lain gitu. Yang jelas dia bentuknya adalah sebuah mesin yang nanti kita bisa konfigurasikan sesuka kita. Itu si itu. Oke ya, lanjut. Di sini sebenarnya untuk terkait dengan compute itu sebenarnya nggak cuma EC2 ya, ada cukup banyak di sini. Cuma nanti yang akan kita bahas secara bertahap ya, nggak kita bahas semua. Nah, yang bentuknya si virtual machine atau VM itu ada Amazon EC2 dan Lightsail. Bedanya apa? Kalau EC2 kita bisa fleksibel untuk konfigurasinya. Kita bisa konfigurasikan networknya, kita bisa konfigurasikan start stop-nya, kita bisa modifikasi untuk virtual mungkin virtual komponennya, kayak virtual NIC-nya, kayak elastic IP address-nya, itu kita bisa konfigurasi. Kalau Lightsail itu mirip banget kayak VPS. Jadi kalau pernah di hosting gitu, di hosting gitu pakai VPS gitu. Nah, Lightsail itu kayak VPS. Jadi kita nanti sudah disediakan sebuah sebuah server gitu, bentuknya virtual si servernya. Ya nanti kita bisa bebas untuk konfigurasi si virtual servernya itu mau dipakai buat apa. Itu ya. Jadi kita nggak perlu konfigurasi buat networknya dan sebagainya, nggak perlu. Jadi kita langsung pakai di situ. Memang di situ untuk Lightsail tidak se-fleksibel itu ya dalam konfigurasinya. Itu. Terus berikutnya, kalau untuk menjalankan kontainer, maka nanti kita bisa menggunakan ECS. Jadi ECS ini dipakai buat orkestrasi si kontainernya, yang nanti kontainernya bisa kita letakkan ke EC2 atau mungkin Fargate. Terus kemudian, compute yang bentuknya adalah platform as a service. Oke, kalau kita berbicara tentang platform as a service, berarti di sini kita tidak perlu melakukan manajemen di level infrastrukturnya ya. Jadi nggak perlu mikirkan, oke, ini operating systemnya harus ada patch update-nya, atau harus saya install runtime A, B, C, D, E. Kita nggak perlu mikirkan itu kalau misalkan kita gunakan layanan yang tipenya PaaS, platform as a service. Nah, untuk layanan komutasi yang bentuknya PaaS di AWS, ada namanya Elastic Beanstalk. Di sini kita bisa meletakkan codingan dari aplikasi kita, dan nanti si Beanstalk ini akan mengatur untuk infrastrukturnya di dalamnya. Kemudian untuk serverless ada Lambda dan Fargate. Jadi untuk serverless berarti kita tidak perlu melakukan manajemen dari si servernya. Bahkan kita nggak perlu memikirkan server sama sekali di sini. Kita tinggal naruh codingan kita codingan kita kalau di Lambda, atau kalau di Fargate kita tinggal naruh kontainer kita di atas Fargate yang nanti akan dijalankan sama si Fargate. Dan sekali lagi kita tidak perlu memikirkan tentang servernya. Elastic Beanstalk masih ada servernya, masih ada auto scalingnya gitu. Cuman di manage sama si AWS. Kalau Lambda kita nggak ada visibilitas untuk ke instance-nya. Fargate juga sama. Oke, jadi kita nggak bisa ngelihat infrastruktur di bawahnya seperti apa. Itu ya. Terus juga ada specialized solution di sini. Jadi solusi yang memang dikhususkan sih. Ada namanya AWS Outpost, ada AWS Batch. Kalau batch di sini dia fungsinya untuk menjalankan batch job gitu. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa job yang pengen kita jalankan secara bersamaan, kita bisa menggunakan AWS Batch. Kalau Outpost itu kita request hardware untuk nanti ditaruh di on-premise kita atau di data center kita. Jadi kayak kita extend data centernya AWS dengan cara kita sewa servernya AWS, kita taruh di data center kita sendiri. Itu Outpost. Itu ya. Nah, nanti fokus kita adalah EC2 instance. Jadi selama satu modul ini kita akan full membahas terkait dengan si EC2 instance. Jadi sekali lagi, EC2 instance dia menyediakan resizable compute capacity in the cloud. Jadi bentuknya benar-benar kayak virtual machine ya, atau kayak virtual server gitu. Ya nanti di situ ada paketannya. Oke ya. Jadi ada paketannya. Jadi ada yang paketan dia satu CPU, terus kemudian 2 GB RAM, atau mungkin dua vCPU, terus kemudian 4 GB RAM. Nanti ada paketan-paketannya, dan kita bisa milih untuk paketan-paketannya. Terus kemudian untuk kita bikin si EC2 instance ini, itu kita dalam hitungan menit. Kalau kita komparasikan ya, atau kita bandingkan dengan di on-premise atau di data center kita ya, kalau kita punya data center kita sendiri, kita butuh sebuah server yang baru, kita harus ada proposal dulu, pengajuan proposal nih. Terus habis itu kalau udah di-approve, nanti ada procurement. Oke, ada proses pembelian di situ, purchasing. Terus habis itu nanti berikutnya belum lagi nunggu servernya datang, belum lagi nunggu untuk kita konfigurasi untuk di level networknya, colok, mounting ke server gitu kan, instalasi secara hardware. Belum lagi instalasi secara software dan seterusnya.
itu makan waktu banget dan biasanya nggak selesai dalam waktu seminggu atau 1 hari. Tapi kalau kita gunakan AWS dan kita ingin sebuah server, kita bisa bikin sebuah EC2. Spesifikasinya kita bisa pilih. Dan nanti kita bisa dapat si mesinnya atau si virtual mesinnya atau si servernya ini dalam hitungan menit. Bandingkan hitungan menit versus hitungan minggu, kayak gitu. Itu ya. Terus kemudian yang menarik lagi adalah si EC2 ini ada fitur auto scaling, sehingga dia bisa secara otomatis menambahkan kapasitasnya, oke, naik atau turun sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia bisa tambahkan kapasitasnya, dia naikkan kapasitasnya, dia turunkan kapasitasnya sesuai dengan permintaan dan itu bisa dilakukan dengan otomatis. Oke, ada nanti dan akan kita bahas. Terus kemudian berikutnya juga dengan menggunakan EC2 kita hanya bayar untuk kapasitas yang kita gunakan. Jadi kita bayarnya sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Kalau kita minta spesifikasinya yang kecil, yang satu vCPU 2 GB RAM, ya kita bayarnya untuk yang spesifikasi kecil. Kalau kita mintanya untuk spek yang gede, ya berarti kita bayar untuk spek yang gede. Kayak gitu. Jadi sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kapasitas yang kita minta. Itu untuk biayanya. Nah, terkait dengan EC2 instance sendiri, jadi EC2 instance itu adalah si virtual mesinnya ya. Jadi EC2 instance itu si virtual mesinnya. Dan si virtual mesin ini akan jalan di physical host. Jadi nanti si physical host-nya itu di-manage sama si AWS, yang nanti kita akan mendapatkan si virtual mesinnya ini. Terus, nanti kalau misalkan kita berbicara tentang arsitekturnya, arsitektur dari si EC2 ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk host server, ingat ya, host servernya, terus di dalamnya nanti ada instance storage, terus kemudian ada RAM, terus kemudian ada vCPU, kemudian ada hypervisor. Nah, di situ instance ini posisinya ada di atas hypervisor. Oke, untuk di level bawah hypervisor ini itu di-manage sama si AWS. Jadi AWS melakukan manajemen di level hypervisor ke bawah. Kalau kita sebagai customer itu melakukan manajemen di level EC2 instance-nya ini. Itu ya. Jadi nanti didapatkan sama si customer itu yang ini. Oke? Terus nanti kita bisa konfigurasikan ya, kita bisa pilih untuk konfigurasi CPU memorinya, kita ingin pakai paketan spesifikasi yang mana. Dan nanti untuk storage-nya, storage dari si EC2 itu ada 2 jenis. Ada Instant Store, ada EBS. Jadi kita bisa pilih, kita nanti EC2-nya menggunakan Instant Store yang di sini. Kalau Instant Store itu langsung ke ininya ya, ke device-nya ya. Atau kita bisa menggunakan EBS. Oke, atau kita bisa menggunakan EBS untuk ditempelin ke EC2 instance-nya. Jadi opsinya ada 2 untuk terkait dengan storage yang bisa dipakai di dalam EC2. Ada Instant Store dan EBS. Nanti akan kita bahas ya terkait dengan Instant Store dan EBS. Terus kemudian juga nanti konfigurasi dari EC2 itu dengan menggunakan EC2 nantinya kita juga bisa konfigurasi network-nya. Network dari si EC2 ya, EC2 bisa diakses oleh siapa saja, bakal ditaruh di network yang mana, komunikasinya seperti apa. Nah, itu kita bisa konfigurasikan network si EC2-nya. Oke, yang itu nanti kita gunakan si VPC ya. Cuma untuk VPC nggak akan kita bahas di malam ini, kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk use case dari si EC2 sendiri sebenarnya ada banyak sih. Pokoknya EC2 itu bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan sama sebuah server. Jadi kita bisa jadikan sebagai web server, bisa kita jadikan sebagai application server, bisa kita jadikan sebagai database server, media server, atau apapun pokoknya yang bisa dilakukan sama sebuah server. Dan nanti kita gunakan si EC2, jadi kapan sih sebenarnya kita pakai EC2 gitu? Kita gunakan EC2 itu pada saat kita perlu kontrol yang penuh ya, kita perlu kontrol penuh terhadap resource komputasi yang kita jalankan, termasuk di dalamnya operating system dan tipe prosesornya. Jadi kalau kita pengen konfigurasi operating systemnya sendiri dan kita bisa milih untuk spesifikasi atau ukurannya dan tipe prosesornya, nah itu kita gunakan si EC2. Terus kemudian apabila kita perlu untuk melakukan optimalisasi dari compute cost-nya. Oke, jadi option for optimizing your compute cost itu ada banyak. Jadi kalau kita ingin meningkatkan pengiritan penggunaan di situ, ada beberapa opsinya, terutama di sisi pembeliannya atau pricing untuk purchasing-nya. Oke, jadi ada on-demand instance yang dia nanti pada saat kita pakai itu bayar, kalau nggak dipakai kita nggak bayar. Ada reserve instance yang kayak kita beli kuota selama 1 atau 3 tahun. Jadi kayak kita beli kuota ya di situ, dapat diskon juga, harga lebih murah.
Ada spot instance yang harganya lebih murah karena nanti dia akan menggunakan resource AWS yang nganggur. Dan ada saving plan ini nanti. Nah, untuk masalah pricing akan kita bahas nanti ya, akan ada slide-nya sendiri di situ. Terus kemudian di situ juga bisa menjalankan tipe workload apapun. Contohnya kita jadikan website, oke. Kita jadikan enterprise application, bisa. Kita pakai untuk high performance atau high performance computing atau HPC application, juga bisa. Jadi bisa dipakai untuk apapun yang bisa dilakukan sama si server. Itu adalah si EC2. Ya, sekali lagi bentuknya adalah sebuah virtual machine. Oke? Terus kemudian untuk gimana sih caranya kita membuat suatu EC2 instance? Mudah sebenarnya kalau kita ingin membuat suatu EC2 instance. Jadi, yang esensial atau yang penting adalah instance launch configuration parameter. Jadi pada saat kita pengen bikin EC2 instance atau kita launch isi EC2 instance, itu ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan, yang harus kita pilih di situ. Itu ya, ada banyak, ada cukup banyak, nanti akan kita bahas satu. Nggak akan semua kita bahas untuk sekarang, karena nanti akan kita bahas di porsinya sendiri-sendiri, di slide-nya sendiri-sendiri, tapi secara garis besar, si instance pada saat kita bikin instance, kita akan menentukan di sini security group mana, EMI mana yang ingin digunakan. Jadi pertama kita justru malah pilih EMI-nya dulu. EMI mana yang akan digunakan, terus kemudian nanti si instance-nya, spesifikasinya seperti apa, terus kemudian nanti si instance-nya mau ditaruh di network yang mana, ingin punya permission seperti apa dengan cara menempelkan si role-nya, terus kemudian ingin melakukan auto configuration yang seperti apa dengan cara menambahkan user datanya, terus kemudian nanti si instance bisa kita konfigurasikan ya untuk punya storage yang seperti apa. Oke, nanti di sini kita bisa gunakan instance store atau IBS untuk penyimpanan dari untuk media penyimpanan di dalam si servernya. Terus ada security group yang dia berperan sebagai firewall di level instance-nya. Jadi kalau misalkan ada traffic masuk, sebelum masuk ke dalam si instance-nya ini, dia akan difilter sama security group. Terus yang terakhir ada keeper. Keeper ini yang dipakai buat remote, yang dipakai untuk autentikasi ketika kita remote. Itu ya, itu keeper. Jadi kurang lebih ini beberapa komponennya dan nanti akan kita bahas satu-satu ada mungkin beberapa di modul kali ini, ada beberapa yang di pertemuan berikutnya. Itu. Jadi di session kedua, apa saja sih yang udah kita pelajarin? Jadi yang pertama, saya tekankan sekali lagi ya, EC2 instance ini dia bentuknya adalah sebuah virtual machine yang nanti untuk operating systemnya bisa Windows dan bisa Linux, atau bahkan bisa yang lainnya, bebas. Ya, Windows dan Linux sih. Terus kemudian nanti kita juga bisa gunakan EC2 instance ketika kita memang benar-benar butuh kontrol terhadap operating systemnya dan kita benar-benar butuh kontrol terhadap jalannya mesinnya. Nah, itu kalau misalkan kita mau konfigurasi seperti itu, yang kita gunakan adalah si EC2 instance. Atau mungkin kita ingin menjalankan apapun nih, oke? Bisa menjalankan codingan apapun ya, tipenya apapun gitu. Berarti di situ kita bisa gunakan si EC2. Itu ya. Lanjut, terus kemudian untuk pada saat kita pengen bikin EC2 atau pengen kita launch EC2, kita pertama harus memilih dulu yang namanya EMI atau Amazon Machine Image. Amazon Machine Image, jadi gini, bisa dikatakan Amazon Machine Image ini adalah konfigurasi atau template untuk operating system plus konfigurasi dari operating systemnya. Itu EMI. Jadi bisa dikatakan EMI ini adalah si software-nya. Nah, nanti setelah kita pilih EMI, kita pilih tipe instance-nya. Tipe instance ini nanti punya spesifikasi. Oke, yang nanti di sini kita bisa atur, kita bisa pilih mau spesifikasi mana yang ingin kita jalankan. Dan bisa dikatakan bahwa pada saat kita memilih instance type, itu kayak kita memilih hardware untuk menjalankan si software ini. Itu ya. Terus kemudian pada saat kita launch situ instance, ada banyak konfigurasi yang harus kita lakukan, ada network, ada security, ada storage, sama user data. Itu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke section yang ketiga, sedikit terkait dengan section yang ketiga. Jadi di sini bagaimana sebuah EMI bisa dipakai untuk launch sebuah EC2 instance. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang EMI, jadi sekali lagi, EMI ini yang akan menyediakan informasi terkait pada saat kita launch instance-nya. Jadi dia akan menyediakan informasi terkait dengan operating system-nya seperti apa, terus kemudian kalau pernah di mapping atau di mounting dengan beberapa
block storage nanti gimana untuk informasi mappingnya kayak gitu. Kemudian nanti juga si EMI ini punya launch permission ya, yang nanti dia bisa mengatur, oke, dia bisa mengatur akun AWS mana yang bisa akses si EMI-nya, gitu. Jadi pokoknya sekali lagi EMI ini adalah template ya, template untuk si root volume-nya. Berarti di sini template buat C kalau di Windows, oke, terus kemudian slash kalau di Linux. Itu ya, jadi EMI itu fungsinya buat itu, buat template. Oke, buat operating system-nya, konfigurasinya seperti apa. Jadi disimpan di dalam si EMI. Jadi nanti kita bisa juga menggunakan satu EMI untuk membuat beberapa EC2 instance dengan basic konfigurasi yang sama. Ya nanti ya terserah sih mau bisa instance 1 dan instance 1 2 3 bisa dirubah untuk konfigurasinya kalau mau mereka rubah sendiri. Tapi yang jelas mereka bakalan punya konfigurasi pertama yang sama karena berasal dari EMI yang sama. Gitu. Keunggulan dari menggunakan CEMI atau benefit dari penggunaan CEMI sendiri sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah repeatability. Jadi sekali lagi, EMI itu dia adalah template, oke, template untuk operating system plus config dari operating systemnya. Yang berarti mau kita bikin beberapa EC2 instance dengan menggunakan EMI yang sama, mereka bakalan punya basic configuration yang sama. Karena sekali lagi, EMI itu adalah template. Itu ya. Terus kemudian dengan menggunakan si EMI, kita juga bisa melakukan reusability. Kalau repeatability, kita bisa deploy dengan konfigurasi yang identik. Kalau reusability, kita bisa modifikasi sedikit untuk digunakan untuk yang lain kayak gitu. Itu ya. Kita bisa gunakan lagi reusability. Jadi kalau misalkan ada instance yang bermasalah, kita mau launch lagi dari EMI yang sama, maka nanti hasil konfigurasinya dia bakalan sama. Atau mungkin kita bisa tambahkan user data nantinya untuk kita ada auto konfigurasi. Nah, itu juga bisa. Cuman kalau untuk user data nanti ya di situ ya. Terus kemudian juga bisa digunakan untuk recoverability. Jadi ceritanya kalau misalkan kita punya EC2 instance, oke, sekali lagi bentuknya EC2 adalah VM ya. Sekali lagi bentuknya EC2 adalah VM. Nah, kalau misalkan kita ada sebuah EC2 instance, nah, EC2 instance-nya ini udah kita config ya, udah kita tambahin LAMP contohnya, udah kita tambahin Python contohnya gitu kan. Contohnya ya, yang nanti setelah kita tambahkan konfigurasi tambah ini, kita bisa capture. Kita bisa capture, kita bisa save, oke, untuk si konfigurasi EC2-nya atau konfigurasi EC2 dalam operating system-nya ya, kita bisa save, kita bisa capture, tuh. Terus kemudian pada saat kita save, kita capture, berarti kita capture dalam bentuk EMI. Jadi nanti di dalam EMI itu ada operating system-nya si EC2 plus udah ada LAMP-nya, terus plus udah ada yang lainnya, kayak gitu. Jadi sekali lagi EC2 bisa EMI bisa dipakai untuk solusi kita recover ketika ada masalah. Jadi ketika EC2-nya bermasalah dan harus kita matikan, atau kalau misalkan ternyata EC2-nya tiba-tiba mati, kita bisa start lagi dengan konfigurasi yang sama karena kita sudah simpan si duplikat dari EC2, si image dari EC2 yang sudah terkonfigurasi. Itu ya. Dan si EMI yang ini, yang dibuat tadi, ini disebut sebagai custom EMI. Jadi EMI yang kita buat sendiri disebut sebagai custom EMI, dan nanti untuk custom EMI itu kita bisa set permission-nya. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut bagaimana cara kita memilih suatu EMI. Jadi, kita memilih suatu EMI nanti berdasarkan dari region. Kenapa region? Kenapa region? Karena ini ya. Karena beda region, beda EMI. Ini perlu di-note, beda region, beda EMI. Itu. Terus kemudian berikutnya operating system yang digunakan. Jadi kita bisa milih ya, kita ingin gunakan EMI Windows atau EMI Linux. Terus kemudian nanti kita juga bisa pilih EMI-nya nanti apakah dia menggunakan EBS atau mungkin yang lain untuk root device-nya. Terus kemudian berikutnya kita pilih EMI berdasarkan dari arsitekturnya juga. Arsitekturnya di sini maksudnya adalah x86-64 atau di sini arsitekturnya dia AMD 64 atau mungkin yang lainnya.
Itu ya. Jadi nanti tergantung dari arsitekturnya juga di situ. 32 bit atau 64 bit lah. Rata-rata senangnya gitu, 32 bit, 64 bit. Jadi itu, kita bisa pilih antara 32 bit atau 64 bit. Lebih ke situ sih, 32 atau 64 bit. Tapi kalau yang AMD udah ada ya, yang AMD udah ada sih. Jadi nanti ada AMD 64, jadi yang seperti itu juga. Terus kemudian nanti berikutnya dari sisi virtualization-nya. Tipe virtualisasinya mau yang mana di situ? Oke, itu juga akan mempengaruhi dari si EMI-nya. Terus kemudian nanti di sini ada ini ya, EMI source-nya. Jadi sumber EMI-nya dari mana? Yang pertama, EMI-nya bisa bersumber dari Quick Start. Kalau Quick Start ini, itu yang default yang ada di AWS ya, yang bisa disediakan sama si AWS. Oke, jadi bisa Linux, bisa Microsoft, gitu. Ada banyak sih, itu disediakan sama si AWS. Itu si Quick Start EMI. Terus lanjut, berikutnya ada My EMI. Nah, My EMI ini adalah EMI yang kita bikin. Tadi ya, custom EMI. Terus kemudian ada AWS Marketplace. Jadi kalau AWS Marketplace ini dia adalah EMI, dia adalah template gitu yang sudah dikonfigurasikan sama third party. Jadi bisa yang sudah dikonfigurasikan sama vendor bisa, sama community bisa di situ. Jadi itu ya, si Marketplace ini dia udah pre-configured dari third party. Itu. Oh ya, saya kelupaan terkait dengan si virtualization type. Jadi untuk tipe virtualisasinya di sini, ini ya, kalau si EMI itu punya dua virtualisasinya. Yang pertama ada PV atau para virtual, yang kedua adalah SVM. Itu. Nah, bedanya PV sama SVM apa? Itu lebih ke bagaimana booting ya, dan punya ibaratnya apa ya, punya benefit atau keuntungan dari special hardware extension-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen best performance, kita bisa gunakan EMI yang dia tipenya adalah SVM. Itu ya, di situ. Terus kemudian berikutnya, kita juga bisa dapatkan EMI dari community. Jadi EMI yang di-share sama orang lain. Biasanya di sini ya kita tanggung jawab sendiri ya untuk penggunaannya. Itu. Itu untuk community EMI. Jadi ada 4 untuk sumber dari EMI, ada Quick Start yang disediakan sama si AWS, yaitu default biasanya kita pilih. Ada My EMI yang kita bikin sendiri, ada Marketplace yang disediakan sama orang lain, dan ada community EMI. Itu ya. Nah, oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjutkan setelah kita break dulu. Jadi kita break dulu di sini selama 15 menit. Habis itu kita akan lanjutkan lagi terkait dengan media penyimpanan yang bisa kita tempelkan ke EC2 instance. Itu ya, jadi kita break dulu mungkin selama 15 menit. Sebentar, saya pasang dulu timernya. Cari yang 15 menit. Kita play. Oke, kita ketemu lagi 748 dengan materi yang berikutnya.